Di episode sebelumnya, Asoka dibawa ke Pataliputra. Karena begitu merindukan ibunya, Asoka diam-diam mencoba mencari Dharma. Namun tanpa sengaja ia justru masuk ke ruang singgasana raja. Di saat yang sama, seorang prajurit datang melapor kepada Panglima Khorasan tentang serangan misterius yang kembali terjadi. Prajurit itu mengatakan bahwa iblis jahat telah menyerang lagi, dan ini sudah ketiga kalinya dalam 2 bulan terakhir. Mendengar hal itu, Khorasan langsung terkejut dan tidak percaya. Prajurit itu menjelaskan bahwa sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana makhluk itu datang dan kemana ia menghilang. Tetapi setiap kali muncul, selalu ada anak-anak yang diculik. Bahkan 2 jasad korban juga telah ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Panglima sedang pergi ke ujian bersama Yang Mulia. Khorasan marah karena laporan sebesar itu baru disampaikan sekarang. Namun prajurit menjelaskan bahwa saat kejadian-kejadian itu terjadi, Khorasan sedang pergi bersama raja untuk menjalani ujian kerajaan. Khorasan kemudian memutuskan untuk merahasiakan semuanya dari Raja Bidusara karena kondisi sang raja belum benar-benar pulih. Ia tidak ingin raja kembali cemas memikirkan masalah baru. Setelah itu, Khorasan segera memerintahkan penjagaan ketat di seluruh istana, terutama untuk melindungi Pangeran Syama dan Pangeran Susima. Namun tanpa mereka sadari, Dharma ternyata mendengar semua percakapan itu dari balik tembok. Tangkap dia. Kenapa berkali-kali kau mengulangi hal yang sama? Tidak diragukan lagi bahwa melakukan pengkhianatan berulang kali adalah sifatmu. Chandragupta bertanya kepada Acarya tentang keberadaan Asoka. Dengan tenang Acarya berkata bahwa ia yakin Asoka sedang berusaha menemui ibunya. Tak lama kemudian Dharma datang dan berkata bahwa larangan seorang anak untuk bertemu ibunya sendiri adalah sebuah penderitaan. Chanakya lalu mengingatkan bahwa justru Dharma sendiri yang dahulu meminta janji itu dibuat. Semua dilakukan demi keselamatan dan masa depan Asoka. Acarya juga berkata bahwa ia memahami perasaan Dharma, tetapi selama dirinya masih hidup, Asoka akan tetap aman. Meski begitu, Dharma masih merasa khawatir. Ia memang percaya kepada Acarya, namun keadaan di istana membuatnya takut. Jika bahkan raja sendiri tidak aman di tempat itu, lalu bagaimana nasib Asoka nantinya? Mendengar kecemasan itu, Acarya hanya menatap Dharma dengan tenang lalu berkata bahwa jika Dharma benar-benar percaya padanya, maka ia harus yakin semuanya akan baik-baik saja. Kau masih belum mengerti tentang Acarya Chanakya. Dia ibaratnya pedang bermata 2. Tidak bisa tahu dia akan serang dari arah mana. Siapa? Ayo muncul di hadapanku. Seandainya kau bisa melihat niat Acarya, aku telah menahan bayangannya yang sejuk selama 14 tahun. Namun Helena justru berkata bahwa bayangan Chanakya jauh lebih gelap daripada malam. Menurutnya entah sudah berapa banyak orang yang menjadi korban kecerdikan Acarya. Helena sama sekali tidak percaya kepada Chanakya dan merasa bahwa kepulangannya ke istana setelah bertahun-tahun pasti memiliki tujuan besar di baliknya. Bindusara mengakui bahwa memang ada alasan di balik kedatangan Acarya. Semua masalah yang muncul dalam hidupnya lah yang membuat Chanakya kembali datang membantunya. Tetapi Helena terus mempengaruhi pikirannya. Ia mengatakan bahwa bisa saja Chanakya sebenarnya menganggap Bindusara tidak layak menjadi raja dan sedang mempersiapkan orang lain untuk menggantikannya, sama seperti yang pernah ia lakukan di masa lalu. Aku tidak mencurigai dia. Aku percaya kepadanya. Kau lebih percaya pada Acarya daripada pada ibumu. Kau punya kekuatan dan senjata. Akal dimiliki oleh Acarya. Dan aku hanyalah seorang ibu. Dan tugasku hanyalah mencemaskan dan berdoa untuk putraku. Helena kemudian berkata bahwa karena rasa sayangnya kepada Bindusara, ia sampai mengumumkan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menangkap penyerang raja. Bahkan ia juga mengadakan pesta dan jamuan di istana untuk menyambut kepulangan Bindusara. Helena mengatakan bahwa seluruh kepentingannya dalam hidup hanya untuk raja, dan jika dirinya adalah ibu kandung Bindusara, mungkin perkataannya akan lebih dihargai. Mendengar itu, Bindusara dengan tenang menjawab bahwa Helena telah membesarkannya dengan kasih sayang yang bahkan melebihi ibu kandungnya sendiri. Helena tidak pernah membuatnya merasa memiliki ibu tiri. Karena itu, kepentingan Helena selalu menjadi hal terpenting dalam hidupnya. Namun, Bindusara juga memohon satu hal. Ia meminta Helena untuk tidak memaksanya memilih antara dirinya dan Acarya Chanakya. Karena meskipun ia sangat membutuhkan kasih sayang Helena, kerajaan Magadha juga sangat membutuhkan Chanakya, orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan tepat di saat itu, Dharma datang memasuki ruangan sambil memberitahukan bahwa sudah waktunya raja meminum obatnya. Pengobatanmu diakui oleh Acarya dan Yang Mulia. Jangan sampai keyakinan mereka hancur begitu saja.
Balgovin yang kini diam-diam menjadi mata-mata suruhan Ratu Helena datang menuju kamar sang ratu pada malam hari. Di sepanjang jalan, ia terus berbicara sendiri dengan penuh percaya diri. Ia merasa Helena pasti akan senang mendengar laporan yang dibawanya dan yakin dirinya akan mendapat hadiah besar. Bahkan untuk pertama kalinya, Balgovin merasa dirinya tidak bodoh karena menurutnya jika ia benar-benar bodoh, mana mungkin Ratu Helena memberinya tugas rahasia seperti ini. Namun sebelum sempat masuk, para prajurit memergokinya. Mereka langsung menghentikan Balgovin dan menanyainya dengan curiga. Para penjaga mengingatkan bahwa itu adalah kamar Ratu Helena dan siapapun yang menyelinap masuk bisa mendapat hukuman berat. Mereka bahkan mulai menuduh Balgovin sebagai pencuri. Aku bukan pencuri. Aku datang ke sini untuk bertemu Ibu Suri. Balgovin yang panik segera membela diri. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan pencuri dan datang karena memiliki tugas penting untuk Ratu Helena. Tetapi para prajurit justru semakin curiga dan memaksanya menjelaskan tugas rahasia itu. Karena tidak bisa mengatakannya, para prajurit mengancam akan menyeretnya ke penjara dan mencambuknya sampai mengaku. Dengan ketakutan, Balgovin terus bersikeras bahwa ia berkata jujur dan memang bekerja di istana sebagai penjaga kuda kerajaan. Untungnya salah satu prajurit mengenalinya dan membenarkan bahwa Balgovin memang bekerja di kandang kuda. Balgovin lalu meminta mereka bertanya langsung kepada Ratu Helena jika masih tidak percaya. Akhirnya para prajurit membiarkannya pergi, tetapi mengatakan bahwa malam itu ia tidak bisa menemui sang ratu. Mendengar itu, Balgovin pun memilih pergi dan berjanji akan kembali besok pagi. सतरंगी सी है सब राहें इंद्रधनुष है आंखों में. Di sisi lain, Raja Bindusara masih belum bisa melupakan Dharma, wanita yang selama ini ia kira telah meninggal dunia. Luka ini tidak mau sembuh. Darahnya terus mengalir. Bindusara justru menanggapinya dengan tenang. Ia berkata bahwa dirinya memang sudah lama hidup berdampingan dengan darah dan peperangan. Jika sedikit darahnya bisa menjaga keamanan Magadha, maka ia rela mengorbankannya. Dharma kemudian berkata bahwa itu adalah pengorbanan yang sangat besar dan terkadang menerima jalan penderitaan memang lebih baik. Terkadang menerima jalan penderitaan adalah lebih baik. Bindusara lalu mengungkapkan isi hatinya. Menurutnya, rakyat hanya melihat perhiasan yang melekat pada tubuh seorang raja, tetapi tidak pernah melihat duri-duri penderitaan yang tersembunyi di balik singgasana. Ia mengaku telah mengorbankan jauh lebih banyak daripada darahnya sendiri. Bahkan ia telah mengorbankan Dharma demi kerajaan Magadha. Bindusara berkata bahwa seluruh hidup dan jiwanya memang telah ia serahkan untuk kerajaan, tetapi hatinya masih terus merindukan Dharma. Demi wanita itu juga, ia rela meninggalkannya dan memilih tanggung jawab sebagai Raja Magadha. Dengan penuh kesedihan, Bindusara kembali berkata bahwa selama 14 tahun terakhir, dirinya sudah melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan seorang raja. Ia memerintah, bertarung, berperang, bahkan menikah lagi. Tetapi meskipun waktu telah berlalu begitu lama, rasa kehilangan Dharma di dalam hatinya tidak pernah hilang. Dharma yang panik segera mencoba mengalihkan perhatian dan berkata bahwa ia akan menyiapkan obat lagi. Tetapi Bindusara langsung menghentikannya. Ia berkata bahwa entah mengapa dirinya merasa pernah melihat wanita itu sebelumnya. Dharma berusaha tetap tenang dan menjawab bahwa dirinya sudah cukup lama merawat raja. Jadi mungkin itulah sebabnya Bindusara merasa familiar dengannya. Setelah berkata begitu, Dharma segera pergi mengambil obat agar identitasnya tidak terbongkar. Aku pernah melihatnya. Aku pernah lihat dia di istana. Tapi kenapa aku merasa bahwa aku hanya melihat penampakan Dharma? Mungkin hanya hayalanku saja. Asoka kembali ke tempat tidurnya di ruangan para perawat kuda. Namun setibanya di sana, ia langsung heran melihat teman-temannya berkumpul sambil menangis ketakutan. Asoka mencoba menenangkan mereka dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah panik, mereka mengatakan bahwa setelah Balgovin, mungkin giliran mereka berikutnya. Mendengar nama itu, Asoka langsung terkejut dan bertanya kemana Balgovin pergi. Teman-temannya kemudian menunjukkan sebuah gambar topeng menyeramkan yang tergambar di dinding kandang. Mereka mengatakan bahwa itu adalah tanda milik iblis, dan iblis itulah yang telah menculik Balgovin. Balgovin diculik oleh iblis. Asoka sama sekali tidak percaya. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin ada iblis. Menurutnya, selama hidup di hutan, ia bahkan tidak pernah melihat makhluk seperti itu. Jadi bagaimana mungkin iblis muncul di tengah kota sebesar Pataliputra? Namun anak-anak lain justru semakin ketakutan. Mereka berkata bahwa siapapun yang melihat iblis pasti akan mati. Sebelumnya, 2 anak sudah hilang, dan sekarang Balgovin juga diculik.
Mereka bahkan membayangkan hal-hal mengerikan yang mungkin dilakukan iblis terhadap anak-anak yang dibawanya pergi. Asoka langsung memarahi mereka dan mengatakan bahwa semua itu omong kosong. Tetapi teman-temannya terus menunjukkan gambar di dinding sambil berkata bahwa hilangnya Balgovin bukanlah kebohongan. Anak-anak memang benar-benar menghilang satu persatu. Bahkan ada rumor bahwa anak-anak yang diculik digunakan untuk ritual aneh. Kumohon jangan bunuh aku. Lepaskan aku. Kau sudah kubawa ke sini. Tidak akan kubiarkan kau pergi begitu saja. Biarkan aku pergi. Aku bawa kalian ke sini agar bisa menikmati penderitaan kalian. Tidak. Meski begitu, Asoka tetap tidak percaya sedikitpun. Ia merasa semua cerita tentang iblis hanyalah karangan untuk menakut-nakuti orang. Menurutnya, Balgovin pasti sengaja memanfaatkan ketakutan itu untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Asoka kemudian berkata bahwa semua anak di sana sebenarnya bermimpi untuk bebas dari kehidupan sebagai budak. Karena itu, ia yakin Balgovin hanya lebih cerdik dibanding yang lain. Bahkan Asoka menduga gambar menyeramkan di dinding itu dibuat sendiri oleh Balgovin untuk mengelabui semua orang sebelum kabur. Dengan santainya, Asoka berkata bahwa kalau saja ia sudah mengetahui cerita seperti itu sejak awal, mungkin dirinya yang lebih dulu melarikan diri dari tempat tersebut. Seorang calon raja itu tidak pantas pulang diam-diam di tengah malam. Di sisi lain, Ratu Charumitra sedang marah besar setelah mengetahui putranya, Pangeran Susima, pulang larut malam. Charumitra mengingatkan bahwa meskipun Susima suatu hari nanti menjadi Raja Magadha, sebelum itu ia tetap seorang anak yang wajib menghormati ibunya dan menjelaskan tindakannya. Namun Susima terlihat malas membahasnya dan berkata bahwa mereka bisa membicarakan hal itu besok saja. Mendengar jawaban itu, Charumitra semakin kecewa. Ia mengungkapkan bahwa selama 16 tahun menjalani kehidupan di istana, dirinya hidup tanpa cinta dan telah mengorbankan banyak hal hanya demi memastikan Susima mendapatkan haknya sebagai pewaris tahta Magadha. Tetapi Susima dengan sombong justru berkata bahwa dirinya memang pasti akan menjadi raja, jadi pengorbanan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Memang apa perlunya? Kan pasti aku yang menjadi raja. Menjadi kewajiban seorang ibu. Charumitra kemudian menjelaskan perbedaan antara rasa percaya diri dan kesombongan. Ia memperingatkan Susima bahwa apapun yang sedang dilakukannya sekarang adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Charumitra juga mengingatkan bahwa Acarya Chanakya kini berada di Pataliputra, sementara keamanan istana sedang diperketat setelah serangan terhadap Raja Bindusara. Mata-mata kerajaan kini jauh lebih waspada dibanding sebelumnya. Karena itu Charumitra memohon agar Susima tidak melakukan kebodohan yang nantinya akan membuatnya menyesal seumur hidup. Ia tidak sanggup menanggung penghinaan jika suatu hari nanti Susima kehilangan haknya menjadi Raja Magadha. Kau harus sadar. Tidak! Tidak ada seorang pun yang bisa mencegahku menjadi penguasa. Ayahku juga tidak! Tidak! Saat pagi tiba, Asoka yang sedang bermimpi bertemu ibunya tiba-tiba dibangunkan oleh ketua perawat kuda. Dengan nada keras, ia memerintahkan Asoka untuk segera memandikan Kulbusan, kuda kesayangan Raja Bindusara. Sementara itu, di sisi lain, Dharma melihat Pangeran Susima hendak menemui Raja Bindusara dan segera mencoba menghentikannya. Dharma mengingatkan bahwa Raja sedang beristirahat dan saat itu bukan waktu yang tepat untuk menemuinya. Namun Susima justru marah dan mengancam Dharma agar tidak lagi berani menghalangi jalannya. Tanpa mempedulikan peringatan itu, Susima tetap masuk menuju ruangan Raja. Yang menyebarkan kebohongan ini apakah kawan atau lawan ayah? Begitu bertemu Bindusara, Susima langsung berbicara seolah penuh perhatian kepada ayahnya. Ia mengatakan bahwa siapapun yang menyebarkan kabar bahwa Raja sedang sakit pasti adalah musuh kerajaan. Karena menurutnya, Bindusara terlihat cukup sehat untuk berjalan-jalan bersamanya seperti dulu setiap pagi. Bindusara hanya tersenyum mendengar perkataan putranya. Ia mengatakan bahwa sifat tidak sabar Susima memang menandakan masa mudanya. Selama ini apapun yang diminta Susima selalu dipenuhi. Jadi tentu saja kali ini ia juga akan menemaninya berjalan-jalan. Dharma kembali mencoba menahan Raja karena khawatir luka Bindusara akan kembali kambuh jika terlalu banyak bergerak. Tetapi Bindusara berkata bahwa dirinya tidak ingin kehilangan waktu bersama putranya. Selama Dharma berada di sisinya, ia merasa tidak perlu takut dengan luka itu. Bindusara pun pergi bersama Susima, sementara Susima menatap Dharma dengan penuh kemarahan, seolah memperingatkannya untuk tidak ikut campur lagi. Kau dengar ya, Tuan Kulbusan berkaki 4? Aku ini sama sekali tidak berpengalaman seperti Balgovin. Dan kau juga tidak memahami diriku. Tapi aku juga sudah memberitahumu. Aku ini juga Raja Hutan. Kalau kita berdua bisa saling menghormati, itu akan lebih baik. Di kandang kuda, Asoka kembali mencoba menaklukkan Kulbusan yang terkenal liar dan sulit diatur. Sambil memegang kudanya, Asoka terus berbicara dan membujuknya dengan santai. Ia mengatakan bahwa selama ini hanya dirinya yang benar-benar peduli pada Kulbusan dan mengingatkan bahwa ibunya selalu berkata, orang keras kepala akhirnya akan hancur sendiri.
Namun Kulbusan tetap tidak mau menurut. Asoka pun mulai berpikir lebih cerdik. Ia mencoba merayu kuda itu dengan makanan, dan ternyata cara itu berhasil. Untuk pertama kalinya, Kulbusan mau menurut pada Asoka. Asoka langsung kegirangan dan dengan bangga berkata bahwa ternyata bukan hanya manusia di Magadha yang serakah, kudanya juga sama. Ia lalu berteriak memanggil semua orang sambil menunjukkan bahwa dirinya berhasil memasang pelana pada Kulbusan. Semua orang yang melihat langsung terkejut karena tidak ada yang pernah berhasil melakukan hal itu sebelumnya. Namun tepat di saat itu, Raja Bindusara dan Pangeran Susima datang ke kandang kuda. Bindusara tersenyum lalu berkata bahwa sang Raja Hutan kini malah menjadi penjaga kuda di kota. Ashoka menjawab dengan santai bahwa dirinya tidak akan lama berada di sana. Setelah hutangnya selesai, ia akan pergi dari tempat itu. Setelah itu, Ashoka dengan hormat mempersilahkan Raja Bindusara menaiki Kulbusan. Dharma yang melihat semua itu merasa haru. Tanpa disadari, Ashoka sedang menunjukkan rasa hormat kepada ayah kandungnya sendiri. Namun berbeda dengan Dharma, Susima justru tampak tidak senang melihat kedekatan itu. Tiba-tiba Susima menendang Ashoka hingga terjatuh lalu mengejeknya. Ia berkata bahwa Ashoka bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, jadi mana mungkin mampu menjaga seekor kuda. Bindusara yang melihat Ashoka jatuh segera menghampirinya dan mencoba menenangkan. Raja berkata bahwa Ashoka hanya belum terbiasa dengan kuda dan lama-kelamaan pasti akan belajar. Namun Ashoka dengan percaya diri menjawab bahwa justru kudanya yang belum terbiasa dengannya. Ia bahkan menyebut dirinya seperti angin yang lebih cepat dari kuda manapun, dan karena itulah Susima iri kepadanya. Mendengar jawaban itu, Bindusara tertawa kecil dan berkata bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Ashoka dalam urusan berbicara. Susima yang semakin kesal kemudian menantang Ashoka untuk bertanding adu kecepatan melawan kudanya. Tetapi Bindusara langsung menegur karena menurutnya tantangan itu tidak adil. Susima menunggang kuda sementara Ashoka harus berlari dengan kaki telanjang. Begini Kak Susima, aku bisa saja. Tidak! Panggil aku pangeran. Aku siap menerima tantangan dari Pangeran Susima. Namun setelah Ashoka menerima tantangan itu tanpa rasa takut, pertandingan pun dimulai. Raja Bindusara sendiri menjadi penentunya dan memutuskan akan menunggu mereka berdua di garis akhir untuk melihat siapa yang benar-benar lebih cepat. Ayah, apa yang ayah lakukan? Yang sudah seharusnya dilakukan seorang raja pada sahabat raja. Perlakukan aku sama seperti seorang raja pada raja yang lain.